Halo Sobat Baku Hantam, kini batubara Indonesia menjadi rebutan negara-negara yang krisis. Ada Eropa, China, dan India yang sedang mengalami krisis energi yang ngap-ngapan. Sebagai pembuat negara, Kok ibu ngata-ngatain saya goblok? Sebagai negara pembuat apa saja sejak bulan Juni lalu, China mengalami krisis energi terparah. Dan ini telah memicu pemadaman listrik di beberapa provinsi seperti Guangdong, Heilongjiang, Jilin, dan Liaoning. Akibatnya dilaksanakan pemadaman bergilir hingga pabrik-pabrik yang dibatasi jam operasionalnya. Tentu ini akan membuat perekonomian negara Tiongkok ini yang dikenal sebagai pembuat apa saja mulai dari mesin hingga sempak-sempak pasti terganggu operasional bisnisnya. Sementara krisis energi di Eropa telah membuat tagihan listrik rumah tangga dan juga tagihan listrik bagi industri dan bisnis di Eropa melonjak. Bayangkan bos, baru ngisi voucher 100.000 aja besoknya udah tidung ya kan, kayak meteran kalian ya kan, ya salam. What you want? Itulah yang terjadi seiring melonjaknya harga gas alam di Eropa sejak September 2021. Bahkan kabarnya harga grosir gas alam menyentuh angka termahal di Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia. Tarif listrik mahal diproyeksi akan berlangsung selama musim dingin di Eropa, dan harga gas alam di Eropa sudah 6 kali lebih tinggi dari tahun lalu dan 4 kali lebih tinggi dari musim semi lalu. Krisis energi juga terjadi di India mengatakan 63 dari 135 pembangkit listrik tenaga batubara hanya memiliki pasokan batubara untuk 2 hari ke depan. Ini hampir separuh listrik India 2 hari kemudian ya kan. Pas lagi cahaya-cahaya, mati lampu ya kan. Nggak seru bos ya kan. Batubara memang menyumbang hampir 70% pembangkit listrik milik pemerintah India. Wajar saja karena energi yang dihasilkan dari batubara lebih murah dari pembangkit lainnya. Dan meskipun memiliki cadangan batu bara yang sangat besar, toh India juga menjadi importir batu bara terbesar ketiga di dunia. Krisis listrik yang terjadi di ibu kota India karena kekurangan pasokan batu bara ini telah memicu pemadaman listrik di beberapa bagian timur dan utara negara itu. Kekurangan batu bara melumpuhkan dan menyebabkan kekurangan pasokan di beberapa negara bagian seperti Bihar, Rajasthan, dan Jharkhand, dengan penduduk di wilayah tersebut mengalami pemadaman listrik hingga 14 jam sehari. Apa yang bisa ditarik dari krisis energi India dan China saat ini? Sepertinya memang banyak peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengeruk cuan-cuan dan menambah penerimaan dari batu bara. Karena krisis, harga batu bara pun melonjak sampai 2 kali lipat. Awalnya $100 per ton, kini menjadi $200 per ton. Inilah yang bisa membuat para pengusaha batu bara kawin sampai 3 kali, iya kan? Ya, salam. Total produksi batu bara rata-rata Indonesia sekitar 600 juta ton per tahun, dengan konsumsi di dalam negeri saja mencapai 150 juta ton. Jadi 400-an juta ini bisa kita ekspor ke luar negeri, ke China atau ke India ya kan. Ini tentu menjadi peluang besar bagi Indonesia ke negara-negara yang sedang krisis listrik saat ini. Namun untuk mengekspor batu bara ya tidak semudah omong kosong ya kan, tidak semudah mengimpor atau mengekspor sempak-sempak made in China ya kan. Jangan sampai kita keasikan ekspor, malah pembangkit listrik di Indonesia yang kekurangan pasokan. Ya ini adalah peluang besar ya kan. Ayo kita ekspor terus ya kan. Gali batu bara. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain kita. Sampai galiannya menjadi kolam lele Chernobyl. Iya, salam. Bagaimana menurut kalian tentang krisis energi yang dilanda negara-negara besar ini? Silakan baku hantam kalian di pembangkit listrik tenaga nuklir di Bojong Kenyot